memerlukan biaya produksi yang tinggi. Sehingga datanglah perusahaan dari luar. Ambil yang beli gabah itu ambil, dia berani beli lebih mahal dari kemampuan Bulog untuk membeli. Ini sekarang penelitian tentang beras ada beberapa, ada yang mencoba adanya salibu. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pertanian. Dan kalau bicara pertanian tentu nanti akan nyinggung-nyinggung tentang kelangkaan beras, harga beras, lalu persoalannya di mana. Dan yang hadir hari ini tamu terhormat saya, beli Dr. Alit Susanta. Jadi beliau adalah dosen di pertanian Universitas Udayana. Selamat datang Pak Alit Susanta. Ya. Gimana nih kabarnya? Memang baik-baik saja sebenarnya ya. Kita kan memang sedang menghadapi juga kemarin kan kalau di pertanian berbagai problem ya. Ya tapi syukur kan kita masih bisa untuk bertahan dan mampu untuk kembali Ya. Nah, terkait dengan hot issue terhadap kelangkaan beras, kemudian harga beras yang mahal. Ini gimana apa Alit memandang? Ya, kalau tiang lihat bahwa kelangkaan beras ini terutama ini kan karena kondisi alam. Ya. Kondisi alam. Ya, El Nino yang kemarin itu ya. Jadi ini panas berkepanjangan sehingga produksi beras kita mengalami penurunan. Jadi kan kalau biasanya padi itu penanaman Oktober itu perlu curah hujan yang cukup tinggi tapi sekarang kan sama sekali tidak ada itu kemarin kan. Jadi dia sampai dengan bulan Januari belum ada hujan, malah Februari sehingga di beberapa daerah ini memang tidak bisa untuk menanam. Terutama kalau di Bali kan subaknya kering. Kayak perairan udah kering ya. Nah, El Nino itu sendiri apa sebenarnya? Nah ini suatu kondisi perubahan cuaca Jadi kondisi cuaca di mana Australia itu agak panas yang merimas ke Indonesia. Ini dampaknya dari Australia. Iya, dampak dari cuaca seperti itu siklus iklim, siklus nih. Itu biasanya berapa tahun? Itu 2-4 tahunan kita enggak terlalu enggak mesti ya, tergantung kondisi awan dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan panas yang berkepanjangan. Itu mengganggu iklim kita. Ya, curah hujan kita ini jadi dan ini hampir terjadi di seluruh belahan negara gitu lah. Akibat El Nino itu terjadi kekeringan. Akibat kekeringan tidak bisa menanam. Jadi waktu tanam jadi tertunda. Yang mestinya kalau di pertanian itu gimana? Oktober misalnya ini penanaman, ini Desember sudah panen, sehingga sisa sisa produksi yang kemarin dipakai sampai Oktober niki, sekarang ini agak langka. Karena Desember tidak ada produksi. Menurun lah produksinya. Seperti ini kondisinya. Ya, tapi ini kan sebenarnya seharusnya kondisi yang menguntungkan bagi petani kalau melihat kondisi harga beras seperti itu ya. Kalau dari sisi harga? Dari harga ya memang menguntungkan petani. Ya, tetapi kenyataannya tidak bisa menguntungkan petani karena tidak bisa berproduksi justru. Jadi mahalnya itu bukan karena ketersediaan beras ada, lalu harganya mahal. Bukan ya? Bukan. Ini karena memang produksinya tidak. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang perubahan cuaca yang ekstrem gitu, tidak ke arah tidak bisa menanam saja.
kadang-kadang timbul juga hama dan penyakit yang pada tanaman itu yang banyak lebih banyak begitu loh, sehingga produksinya ini juga mengakibatkan penurunan produksi. Misalnya hama tikus begitu, karena tidak ada makanan lain, memang dia lebih ke arah itu gitu. Dan biasanya juga mungkin kan kalau kita lihat kondisi alam ini kan keseimbangan. Biasanya ada hama, ada penyakit, ada juga pengendalinya. Atau juga, nah ketika hama yang utama ini sebenarnya, hama yang utama ini kan hilang. Hama utama yang biasanya berkompetisi dengan hama yang lain hilang, timbul hama yang biasanya kalah ini jadi dominan dia sekarang. Jadi ya hama baru atau hama ini jenis hama baru yang kita tidak bisa, artinya kita tidak prediksi sebelumnya. Nah niki yang banyak juga terjadi biasanya. Ini secara teoris. Akibatnya ya kita melakukan penanggulangan kan tidak tanggap. Artinya tidak bisa memperkirakan itu. Nah ini sehingga kita sering ketemu hama baru, seperti itu ketika kondisi-kondisi ekstrem seperti ini. Nah ini tentu satu hal yang mesti kita sebelumnya harus kita bisa memprediksi kondisi iklim niki dan bagaimana pemecahan terhadap kondisi seperti ini. Gitu. Nah terhadap kelangkaan beras di satu sisi dan harga otomatis kalau dalam teori ekonomi kan kalau barangnya langka kemudian kebutuhannya tinggi otomatis harga yang akan naik. Nah apa yang harus dilakukan gitu? Ya mau tidak mau kita harus mengadakan beras itu, kan impor kembali. Nah ini sementara kita membatasi kalau mungkin ada orang yang mengatakan tidak boleh impor untuk beras kemana karena sudah swasembada. Ya mau tidak mau seperti ini. Tapi dalam informasi yang kita dengar kan hampir semua negara melakukan proteksi terhadap berasnya karena mengantisipasi itu ya. Sehingga memang berat sekali untuk ini kita mengimpor itu. Jadi karena mereka Vietnam menahan berasnya, Thailand menahan berasnya karena mereka mengantisipasi ini. Nah mau tidak mau kalau kita untuk mengantisipasi kekeringan ini kita harus tentu membangun teknologi yang lebih teknologi, misalnya bagaimana mengadakan air itu, tentu ke sumber air yang ada di bumi, misalnya membuat, kembali kita harus memanfaatkan itu, jadi membuat sumur bor misalnya, kan dulu kalau di negara itu biasanya sudah banyak yang menggunakan sumur bor itu untuk pengairan sawahnya. Tapi kembali ini juga harus mendapat perhatian dari semua pihak sehingga bagaimana karena kemampuan petani untuk membuat itu saya kira tidak kecil. Jadi ke subak dan sebagainya itu mungkin dibuat untuk ini dan pendanaannya seperti apa nih mesti kita pikirkan. Artinya sumber air yang ada yang biasanya dikelola oleh subak itu berarti otomatis nggak ada. Nggak ada. Itu keringnya dari mana Pak? Keringnya itu dari sumbernya kering. Kemudian ada juga salurannya yang mungkin karena kan pembangunan masif sekali yang kembali ini memperbaiki itu agak kurang gitu. Nah niki yang juga mengaku itu yang paling utama kan sumber mata air yang kurang, sumber mata air yang keluar yang permukaan. Nah di samping buat sumur bor sekarang kan kondisi masyarakat kita lah dengan kelangkaan beras yang ada, kemudian harga naik, daya beli juga otomatis menurun. Tentu harus ada upaya-upaya yang lebih masif yang harus dilakukan. Pertama dari sisi petaninya dulu, apa yang harus dilakukan petani ini? Petani yang harus dilakukan selama ini petani berproduksi biasa kalau ada gini lah. Kalau ada, artinya kalau ada air, tapi kan tidak ada. Jadi kalau ada air, makanya tadi yang katakan coba dibuatkan sumur bor sehingga pengairan itu bisa untuk mereka berproduksi. Nah kemudian mungkin harus subsidi kembali lebih diarahkan ke petani, misalnya untuk subsidi ini pupuk kan sekarang tidak ada.
subsidi pupuk juga petani sudah berat sekali sekarang. Iya, Berat sekali karena menghadapi seperti itu. Kemudian untuk sarana produksi juga mereka tidak mampu untuk membeli. Nah, niki yang harus diperhatikan. Nah, kemudian dari sisi pemerintah ini. Pemerintah kembali itu ke subsidi itu ya. Subsidi itu yang satu, subsidi pupuk, mungkin kedua mungkin subsidi sarana yang lain memperbaiki infrastruktur pengairan. Artinya kebutuhan air terhadap sawah. Padahal kita kalau di Bali masa kekurangan air, Pak. Ada beberapa yang kering ini ya. Kita kan sementara ini yang kebanyakan itu adalah justru memerlukan mengandalkan pada curah hujan ini. Kalau itu yang lebih ini, dan beberapa sungai memang agak ini mengalami penurunan debitnya nih ya. Bahkan ada yang kering juga ada beberapa sungai kecil gitu. Nah, ini tidak bisa dimanfaatkan oleh petani. Kemudian kalau kita beralih ke padi gage misalnya padi yang ini, yang padi yang tidak memerlukan air. Tapi itu kan yang biasanya kebanyakan di daerah pegunungan dan tidak disukai masyarakat. Kembali ke arah itu. Jadi kualitas kualitas hasil nanti juga ke harga kan. Nah, ini kan sudah mulai hujan nih. Sudah mulai sekarang. Kira-kira yang ada harapan gitu. Ada harapan. Ini udah mulai hujan-hujan kan ini? Ya mungkin baru dari 2 minggu lalu sekitar itu orang mulai menanam nih. Kita hasilnya mungkin sekitar 4 bulan lagi mungkin baru ini. Harapan kita kan kelangkaan itu sudah bisa teratasi. Paling tidak 3 bulan ke depan lah. Nah, ini juga menjadi satu masalah besar lah bagi kita khususnya di Bali, Pak Lid, terhadap kelangkaan ini, karena Bali kan bagaimanapun tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Bahkan lebih banyak itu. Yang terserap ke sana lebih banyak ya. Nah, gimana antisipasinya? Antisipasinya ya memang kalau untuk Bali saja sebenarnya nggak problem ya? Nggak problem aja, nggak problem. Tapi cadangan untuk ini perlu kita pikirkan ya kembali yang dari luar. Nah, sebenarnya yang di Bali yang masalah ini kan gabah Bali, banyak keluar Bali. Banyak keluar Bali, nanti datang dengan beras yang dengan stempel perusahaan luar Bali. Nanti yang sempat bertanya ke ini, ya ternyata kita tidak mempunyai penyosokan yang bagus gitu, dengan kapasitas yang besar, dengan biaya yang lebih murah gitu loh. Kita kan mengandalkan tenaga manusia. Misalnya Putri Sejati di Banyuwangi itu mereka punya penyosokan yang besar. Sehingga ini harapan saya sebenarnya ini pemerintah kan kita baru punya satu Pak di negara nih Pak. Ada ya? Ada di negara ini kan tidak mencukupi untuk produksi beras kita semua. Gabah kita. Artinya untuk memproduksi gabah ke beras itu tidak ada di masing-masing daerah ya? Ada. Penyosokan itu, tapi kapasitasnya kecil. Tapi itu kan menggunakan memerlukan biaya produksi yang tinggi. Sehingga datanglah perusahaan dari luar. Yang beli gabah itu dia berani beli lebih mahal dari kemampuan Bulog untuk membeli, dibawa keluar ke sana karena dia di sana untuk produksi itu lebih murah. Nah, jadi dia dari sana mereka jual kembali ke Bali. Itu prosesnya, sehingga harapan saya pemerintah bisa membuatkan inilah, misalnya di Badung 1, setelah ini Badung 1, sehingga kita kan paling tidak di kantong-kantong pertanian ya. Kalau di Badung paling Badung Utara. Di daerah Gianyar dulu kalau nggak salah di Tabanan itu sebagai lumbung beras gimana posisi Tabanan? Mereka produksinya masih pada ini, tapi kan produksi gabah saja. Nah, itu yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan di luar. Nah, jadi dia pakai truk kontainer bawa ke Banyuwangi, di Banyuwangi diproduksi. Nah, niki nanti datang udah jadi. Kita beli lebih mahal. Lebih mahal. Tetapi kan sah-sah saja. Ya sah saja, tapi kan ya artinya ini kan memerlukan regulasi. Ya kalau lancar produksi ini
perhubungannya ini. Kalau saat ini kan kadang-kadang bisa terjadi bencana dan sebagainya untuk masuk ini agak susah. Ya, artinya kalau dalam pandangan Pak Alit ini produksi beras di Bali itu sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan Bali. Mencukupi. Ketika semua berjalan dengan normal saja mencukupi. Dengan asumsi bahwa berjalan normal. Normal, gitu. Mencukupi. Berarti tidak masalah dong untuk terhadap keberadaan beras di Bali. Tidak masalah. Cuman sekarang tinggal bagaimana mengatur regulasinya. Regulasinya itu regulasinya satu. Yang kedua, bagaimana bisa petani itu dalam tanda kutip terselamatkan kan gitu. Dari sisi harga kemudian dari sisi produksi kan gitu ya. Pasca panennya. Iya. Nah, solusi yang paling cepat yang harus dilakukan apa ini? Untuk napi ini? Ya untuk produk ini, untuk memproduksi beras bahwa Bali katanya tadi kan nggak kekurangan. Nggak kekurangan. Artinya dari sisi hasil pertanian khususnya beras di Bali sebenarnya bisa jadi lebih dari cukup gitu. Jadi ya memang mungkin berjalan normal, kemudian kemampuan Bulog dan sebagainya untuk membeli ini, kalau berproduksi ini yang mesti didukung oleh pemerintah Bali ya, kembali bagaimana menerapkan teknologi kemudian menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertanian ini yang mesti kita backup dulu. Sehingga tidak jadi gonjang-ganjing seperti ini. Ya kemarin kan kita sekarang penelitian tentang beras ada beberapa ada mencoba adanya salibu. Jadi ini di Bali nih. Ya di Bali dan di Indonesia. Bali juga melakukan pemerintah dinas pertanian Bali juga melakukan. Jadi mencoba dengan tanam sekali setelah panen dipotong lagi tumbuh lagi embungnya. Nah, ini yang seperti inovasi ini sudah atau sudah mulai sudah sedang diteliti, tapi kan ini perlu waktu juga. Ya karena beras kita kan padi kita banyak sekali jenisnya. Ada IR, ada CR, ada IR4, ada Ciherang dan sebagainya. Kemudian ini yang masing-masing jenis padi itu punya spesifikasi yang tertentu, berapa senti yang mereka dipotong untuk mendapat optimal. Itu ini yang mesti ini kan. Nah kemudian yang mesti kita antisipasi adalah bagaimana menyiapkan benih yang memang agak tahan terhadap hama dan penyakit dan disukai oleh masyarakat kan itu. Karena kan kembali nanti ke masalah rasa dari konsumen itu banyak sekali. Tapi yang diteliti tadi arahnya sudah ke situ. Arahnya di beberapa napi varietas yang dicoba. Nah ini mudah-mudahan segera mendapatkan hasil mana yang terbaik atau kalau jenis spesifik padi tertentu berapa pemotongannya, bagaimana penanganannya. Kalau di luar memang banyak sekali melakukan di luar Indonesia sudah penelitian ini sudah fix, tapi kan itu jenis padinya kadang-kadang berbeda juga. Dan kalau saya lihat misalnya Vietnam ini ketahanan pangannya tangguh dia. Filipina dengan dengan riset pertaniannya yang kuat. Kemudian Thailand yang juga sama. Semestinya Indonesia kan nggak kalah dengan mereka gitu. Dengan satu alam kita, lahan kita. Nah, kemudian kenapa kita bisa ketinggalan dari mereka? Nah, kembali keseriusan kita menangani pertanian, Ki. Jadi kan kalau Thailand, Thailand itu kan rajanya itu langsung dia benar-benar memperhatikan pertanian ini. Memperhatikan pertanian, termasuk kan petaninya. Iya, petaninya. Pelakunya kan ya. Petani dan produksi semuanya itu kan. Kalau kita maaf, kebanyakan pertanian itu diarahkan terlalu banyak yang ngerecokin. Yang bukan bidang pertanian gitu loh. Masalah politis merecokinnya, kadang-kadang juga regulasi yang belum ini kan. Ya karena ini mungkin akibat dari
sistem demokrasi. Kalau di sana kerajaannya gampang tuh. Kalau Ya, petani kita yang dicari bukan produknya tapi suaranya. itu gitulah modelnya ya. Atau produknya diambil untuk bansos, gitu ada juga yang begitu kan itu. Ya seperti itu. Oke, berarti keseriusan Keseriusan, ya. ya. Padahal kalau kita bayangkan aja lah luas Indonesia gitu kan, dengan apa lagunya Kus Plus itu, ya. tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu kan, apa yang salah itu gitu? Nah itu, jadi keseriusan sehingga penanganannya itu setengah-setengah. Orang pinter banyak sekali, orang pinter di pertanian banyak di Indonesia ya. Ya, nah ini karena ketidakseriusan itulah kadang-kadang yang menjadi kendala bagi kita untuk ini. Nah sekarang kalau kita lihat, saya enak ngomong itu. Coba lihat kalau di Bali saja dari anggaran untuk pertanian ini berapa? Iya. Sedikit sekali. Iya. Dari situ Berarti sudah, komitmen ya. Komitmen itu sudah ini ya. Pemerintah dalam hal bagaimana menopang sektor pertanian itu ya. Dari sisi anggaran. Jadi yang pertama keseriusan, kedua komitmen ya. Terus apa lagi? Kalau ya teknologi juga ya. Kita kalah, masa kita kalah sama Vietnam? Enggak kalah, tapi mewujudkan teknologi itu yang kadang-kadang kita ya, kalau di peneliti misalnya kita punya teknologi ini, tapi untuk teknologi awal ya itu kan perlu modal. Nah kadang-kadang kalau peneliti ya, kalau dari kalangan ilmuwan itu untuk mencari modal itu kan agak ada hambatan ya, artinya karena dia tidak ada pengalaman di sana gitu loh. Misalnya karena hasil penelitian, kenapa sih tidak ada perusahaan yang membeli? Ya, hasil penelitian di pertanian ini yang dibeli sehingga itu bisa diaplikasikan atau dijual lah hasilnya itu. Atau jangan-jangan hasil penelitian itu hanya sekedar tumpukan buku aja, jadi tidak bisa aplikatif gitu. Karena itu ya karena itu juga menjadi orang akhirnya mengarah penelitiannya itu justru penelitian yang ke arah hanya untuk memenuhi kebutuhan jurnal dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomong penelitian itu begini, kalau Tiang punya pemikiran kan ya. Mari kita berbagi. Nah itu dia, berbagi. Kita ada lembaga pendidikan, ada lembaga penelitian di universitas, ada juga dinas-dinas yang punya lembaga penelitian. Berbaginya apa? Penelitian dasar, ayo kerjakan di sini. Atau dengan bahasa lain, dinas-dinas itu enggak usah sih ada lembaga penelitian, serahin ke universitas. Saya pikir kan pemerintahnya lebih efisien. Nanti untuk menginikan ke masyarakat, ke petani ini kan lembaga penelitian ini. Jadi aplikasinya itu, ya teknologi yang di sini aplikasinya ini baru lembaga penelitian yang mengarahkan ke masyarakat dengan memberdayakan PPL misalnya dan sebagainya ya, penyuluh-penyuluh itu. Kan sementara ini kadang-kadang di sini penelitiannya sudah aplikatif ya. Ini enggak dapat bagian ininya. Ya, yang di lembaga-lembaga penelitian kan kita punya, misalnya kalau di pertanian ada Balai Penelitian Tanaman Pangan, Balai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah ini melakukan penelitian juga, tapi ini kadang-kadang kurang ada koordinasi gitu. Nah ini kita perlukan kan koordinasi ini sebenarnya. Ayo bagian kamu apa sih? Ayo kita lanjutkan. Kan gitu. Kalau saya sih lebih simpel berpikirnya, Pak. Di sini ada ya, artinya ketika ada urusan penelitian, serahin aja ke kampus. Iya, bagus juga. Iya kan? Iya. Jadi pemerintah itu hanya menggunakan hasil riset yang dihasilkan kampus. Ya, tapi kembali lagi begini, Pak. Kampus kadang-kadang pikir-pikir untuk menerima itu. Karena untuk penelitian itu yang sibuknya apa sebenarnya? Sekarang masalah administrasinya. Nanti ada temuan itu. Ini harus detail seperti ini karena ini kok susah sekali meneliti, lebih susah. Nanti saya sempat berseloroh. Ini kalau habis penelitian ini ilmu kita bukan ilmu di pertanian.
Ilmu administrasi. Akuntansi. Jadi sibuk membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, ini mungkin bisa lebih disederhanakan lah seperti ini. Nggak, artinya gini, kalau saya sih simpel gini. Karena saya pernah ya kayak di Malaysia lah. Ya. Kalau Malaysia itu apa yang disebut dengan tripartite, pemerintah, dunia pendidikan dan dunia industri itu udah nyambung dia. Ya. Jadi industri kalau membutuhkan sesuatu dia kontak ke universitas. Hal yang sama pemerintah kalau membutuhkan sesuatu juga kontak ke pemerintah, sehingga semua fungsi berjalan, gitulah. Administrasi misalnya, itu kan urusan pemerintah gitu. Jadi misalnya kampus nih Anda resort, nanti administrasinya kita yang nyelesain gitu. Bagus itu. Iya kan? Sekarang udah mulai begitu kan? Iya kan? Dengan adanya berita dan sebagainya. Nah, jadi kampus tidak lagi ngurusin tetek bengek hal-hal yang berkaitan dengan administrasi karena ranahnya bukan di situ. Iya kan, Pak? Iya. Nah, ini mestinya kita dorong. Ya. Tetapi untuk nyambungin ini gimana nih? Nah, kembali tadi kan ada tripartit ini yang dibilang kalau di Malaysia. Kita kan belum pernah duduk antara pemerintah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Ayo Bali ini dibawa kemana? Bagaimanakan penelitian apa yang diperlukan? Ayo kita buat semacam rencana pengembangan master plan-nya lah. Ya master ya. Nanti kamu coba nanti kan penelitian bisa diarahkan ke arah itu. Jadi saya pikir kalau semua bergerak gitu. Semua bergerak, ilmunya bergerak. Bahkan mahasiswa itu dia punya punya laboratorium hidup gitu. Pemerintah dia lebih fokus ke administrasinya dan menyiapkan pendanaannya, iya kan? Nanti dunia usaha memanfaatkan hasilnya. Ya, bagus kan? Petani tinggal jalan gitu. Ada pendampingan dari mahasiswa, dari kampus. Mungkin pemerintah bisa melakukan dengan PPL-nya gitu. Jadi, nah persoalan lagi nih. Niat niat bersama gitu ya. Mungkin ini solusi yang harus dilakukan ketika kita ingin mendorong gitu dunia pertanian. Kita kadang-kadang nggak habis pikir ya Pak gitu. Iya, betul. Iya. Kenapa kok negara agraris gitu? Kita pernah nggak sepanjang sejarah itu tidak impor beras? Susah sekali mengatakan pernah dan tidak. Oh gitu ya. Artinya kan bahasa politis kadang-kadang berbeda sekali dengan kenyataan kan kita. Kemarin kan antara waktu tahun lalu kan katanya kita tidak impor itu. Tapi apa benar seperti itu kenyataannya kan? Akhirnya kenyataannya ternyata impor untuk cadangan. Itu cadangan bukan untuk konsumsi. Terus nanti juga dimakan. Kan juga kita konsumsi juga beras itu kan. Nah ini sebenarnya zaman Pak Harto itu kita tidak impor kan malah swasembada beras. Swasembada istilahnya zaman itu ya. Berarti bisa kan? Ya, tapi kan memang cara pertanian waktu itu memang hidup sekali kan. Ada kelompok capir dan sebagainya. Apa impres itu ya? Iya, ini yang ini. Jadi yang pikir ini karena ini kemarin itu kan kita punya pelita ini kan pelita dan ini kan itu memang sudah diinikan tahapannya ya sehingga pertaniannya juga mendapat perhatian. Jadi master plan 15 tahun 25 tahun dibuat ya. Kemudian dikerjakan setiap 5 tahun. Kayaknya konsep ini mulai kepake gitu. Dengan nawacitanya kemarin apa itu kan? Iya kan? Nah cuman lagi-lagi komitmen. Komitmen dan juga nih kita yang lihat gimana merealisasikan ini sebenarnya ya. Kalau yang di pertanian kan kita punya Pergub 99 itu. Tentang produk lokal yang harus diserap oleh. Gimana itu? Nyatanya kan enggak sama sekali. Enggak jalan apa? Ya. Ada beberapa yang jalan tapi enggak semua jalan. Atau produk lokalnya yang enggak ada? Produk lokalnya tetap ada. Ada ya? Tetap ada. Di mana letak masalahnya itu? Nah, ini yang karena kan untuk
produk yang masuk ke hotel dan restoran ini kan yang banyak bawa ini kan ini apa namanya ada Rekanan. Nah ini mereka justru rekanan ini kadang-kadang tidak ada hubungan dengan petani. Dia lebih banyak hubungan dengan pasar langsung yang produknya itu bisa datang dari mana saja. Makanya kenapa tidak ada pemikiran, ayo dari pariwisata sektor pariwisata menjadi bapak asuh atau bapak angkatnya dari kelompok-kelompok tani ini. Sehingga di sini mereka kelompok tani ini bisa mengatur produksinya misalnya. Jadi petani ini hari A tanamannya kan ini kan tidak satu jenis produk saja, banyak sekali produk, sehingga ini perlu pengaturan. Dengan adanya bapak angkat langsung yang ini, yang ada di sana tentu akan bisa terserap dengan baik. Atau pemerintah mengambil fungsi yang menyebatkan ini. Misalnya kita punya Prusda, Prusda nih yang mengatur itu loh. Nanti lagi-lagi kayak bulog. Jadi artinya apa? Mestinya dia bisa berperan menjadi jembatan gitu ya. Betul. Katakanlah Bulog. Bulog ini kan bertanggung jawab untuk pendistribusian gitu. Sehingga tidak terjadi kelangkaan, termasuk pengendalian harga. Ya, harusnya Bulog itu berani rugi kan gitu. Berani rugi mestinya. Tapi kan sekarang Bulog harus untung juga. Itu persoalan. Itu persoalan. Ya, nanti kalau hal yang sama dilakukan untuk pengaturan buah lokal atau produk lokal, kembali ke komitmen Bulog. Itu. Ya. Jadi fungsi pelayanannya. Ya. Kembali fungsi publiknya. Kita kan lemahnya di sana, hampir di seluruh sisi. Jadi tidak memahami apa fungsinya gitu. Justru kadang-kadang ya biasa-biasa saja kerjanya gitu. Artinya tidak mau nyemak gaya lebih ngekos. Sehingga nyemak gaya lebih ya. Oke, Pak Halid. Nah, harapan Pak Halid terhadap dunia pertanian kita apa nih? Ya, harapan saya kembali ke walaupun bagaimana pertanian tapi dunia pertanian tidak bisa ditinggalkan. Semua harus berkomitmen untuk tetap menjaga pertanian ini sustainable, bahkan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi teknologi diserap, SDM juga disiapkan, semuanya itu yang regulasi juga harus dibuat sehingga memang kita kan tetap bisa sustainable pertanian itu. Yang terpenting kan kesejahteraan petani. Ya, kesejahteraan petani. Jadi kalau petani sejahtera, jangan diminta dia untuk menjadi petani, pasti jadi petani. Ya. Jadi petani itu jangan jadi marhaen terus pengusaha lah sekali-sekali. Kelas pengusaha lah gitu. Oke. Pak Halid Susanto, terima kasih sudah hadir. Iya. Sahabat Weekend, demikian bincang santai saya hari ini dengan Pak Dr. Halid Susanto. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa dalam topik yang lain. Bye-bye.